Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rabiani dengan NIM 286230014. Saya dari kelas B. Saya membuat tugas video ini untuk memenuhi mata kuliah etika politik dan pemerintahan. Kelompok kami mengambil judul analisis literatur tentang jenis pelanggaran dan juga sanksi netralitas ASN pada pemilu tahun 2024 di Provinsi Banten. Pemilu 2024 ini menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia dalam memperkuat sistem demokrasi dan juga tata kelola pemerintahan yang bersih. Nah, dalam konteks ini, aparatur sipil negara atau ASN ini memiliki peran yang sangat vital. ASN dituntut untuk bersikap netral, profesional, dan tidak memihak pada kepentingan politik. Nah, namun sayangnya meskipun sudah ada banyak sekali peraturan yang menegaskan tentang kewajiban netralitas ini, tetapi kasus pelanggaran netralitas ini ASN ini masih banyak terjadi, termasuk di Provinsi Banten. Nah, fenomena inilah yang menjadi fokus kajian literatur pada kelompok kami. Langsung saja kita masuk ke bab 1, yaitu latar belakang. Jadi secara hukum, aturan netralitas ASN ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. Nah, selain itu ada juga surat keputusan bersama Nomor 2 Tahun 2022 yang diterbitkan oleh BKN, KASN, Bawaslu, Kemenfan, RB, dan juga Kemendag yang mengatur pembinaan serta pengawasan netralitas ASN menjelang pemilu. Nah, namun menurut data Komisi ASN per April tahun 2024, terdapat lebih dari 294 ASN terbukti melanggar netralitas dari total 481 laporan yang diterima. Nah, bentuk pelanggarannya itu beragam. Yang pertama tuh mulai dari memberikan dukungan terbuka kepada calon tertentu dan juga menghadiri kampanye hingga menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Nah, rumusan masalah yang kelompok kami bahas itu yang pertama ada bagaimana konsep dan prinsip netralitas ASN diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua itu apa saja bentuk atau jenis pelanggaran netralitas ASN yang ditemukan berdasarkan hasil kajian literatur dan laporan lembaga terkait selama pemilu 2024 di Provinsi Banten. Yang ketiga itu ada faktor-faktor apa yang menurut hasil penelitian terdahulu menyebabkan ASN ini di daerah melakukan pelanggaran terhadap prinsip netralitas dalam pemilu. Yang keempat itu ada bagaimana upaya peningkatan kesadaran penegakan hukum dan juga mekanisme pemberian sanksi terhadap ASN yang melanggar netralitas sebagaimana tercantum dalam literatur dan dokumen kebijakan pemerintah. Nah, tujuannya yaitu untuk memahami prinsip dasar netralitas ASN, menganalisis pelanggaran yang terjadi dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat etika dan juga profesionalisme birokrasi. Nah, manfaat penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai prinsip dan juga konsep netralitas ASN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia melalui telaah terhadap berbagai literatur, jurnal ilmiah serta dokumentasi resmi pemerintah. Nah, kajian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi akademik dan juga teoritis bagi mahasiswa dan juga peneliti yang menaruh perhatiannya pada isu etika politik dan juga birokrasi. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 kajian teori. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN ini harus menegakkan nilai profesionalisme, akuntabilitas, dan menjauhkan diri dari pengaruh politik. Netralitas berarti tidak memihak dan juga tidak terlibat dalam
kegiatan politik praktis. Nah, ASN yang netral akan menjamin pelayanan publik tetap berjalan secara adil dan tidak ada kriminatif. Nah, Harahap 2024 ini menyebutkan bahwa netralitas ASN ini menjadi indikator penting dalam keberhasilan tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Nah, selain itu juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu memperbarui sistem kelembagaan ASN di mana KASN, BKN, dan juga Bawaslu itu bekerja sama dalam penegakan kode etik dan juga pengawasan netralitas. Nah, jenis-jenis pelanggaran netralitas ASN ini, yang pertama itu ada pelanggaran netralitas dapat muncul dalam berbagai bentuk. Beberapa contohnya itu menunjukkan dukungan kepada calon tertentu melalui media sosial, serta menghadiri atau ikut serta dalam kegiatan kampanye, dan juga menggunakan atribut partai atau simbol politik, dan bahkan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Di Provinsi Banten, termasuk Kabupaten Pandeglang, kasus-kasus semacam ini tuh masih sering terjadi. Antara 2024 ini menjelaskan bahwa pelanggaran tersebut itu sering kali bukan karena keinginan pribadi ya, tetapi juga karena tekanan dari atasan dan juga pengaruh politik lokal yang kuat. Nah, faktor-faktor penyebab pelanggaran itu ada dua kelompok faktor utama penyebab pelanggaran ini terjadi. Nah, yang pertama itu ada faktor internal. Contohnya itu seperti kurangnya pemahaman terhadap aturan dan kode etik ASN. Dan faktor eksternal yang kedua itu seperti tekanan politik, budaya, organisasi yang tidak sehat dan juga lemahnya sistem pengawasan. Nah, budaya patronase politik juga itu menjadi akar masalah. Jadi ASN ini terkadang merasa memiliki kewajiban moral untuk mendukung atasan yang maju sebagai calon dalam pemilu, sehingga profesionalisme mereka tuh terganggu gitu. Nah, peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2021 ini telah mengatur sanksi bagi ASN yang melanggar netralitas. Sanksi ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu ringan, yang setengahnya seperti teguran lisan atau tertulis. Yang kedua itu ada sedang, itu berupa penundaan kenaikan pangkat atau gaji, dan juga berat yaitu pemberhentian dari jabatan atau pemecatan. Nah, namun dalam praktiknya nih masih ditemukan ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi. Nah, menurut ITRIS tahun 2024 ada kasus di mana pelanggaran berat itu hanya dikenai sanksi ringan karena faktor kedekatan personal atau lemahnya ketegasan pejabat pembina kepegawaian. Nah, dari sisi etika politik, netralitas ASN ini merupakan bagian dari moralitas publik. Nah, ASN yang terlibat politik praktis ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap keadilan demokrasi. Nah, Antoro 2024 ini menegaskan bahwa penegakan etika dalam birokrasi itu tidak bisa hanya mengandalkan sanksi hukum, tetapi juga perlu atau harus pembinaan moral dan kesadaran etika individu. Nah, dengan demikian, menjaga netralitas ASN ini tuh bukan hanya tanggung jawab hukum, melainkan juga tanggung jawab moral untuk menegakkan integritas demokrasi di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur. Nah, data yang digunakan ini berasal dari laporan resmi KASN, BKN, serta Radar Banten, serta berbagai jurnal dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Nah, pendekatan itu dipilih agar analisis ini bisa dilakukan secara mendalam berdasarkan data sekunder yang
valid dan juga terverifikasi. Nah, dari hasil kajian literatur ini dapat disimpulkan bahwa pelanggaran netralitas ASN di Banten ini masih terjadi akibat lemahnya penegakan aturan budaya patronas dan juga rendahnya kesadaran etika birokrasi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.